Bergerak aja semua turun, kenal kok, nggak mungkin mereka tuh nggak kenal. Tapi kalau dikasih setoran jangan mau. Hercules berani ngomong beradu kata-kata kasar gitu ya. Nah ini gimana membacanya? Kenapa hari ini kok semakin marak? Gampang. Ya mereka merasa dilindungi atau memang dilindungi, nggak bisa diberantas gitu. Apa sudah sampai level dia punya impunitas gitu, Bro? Nah buktinya begitu, malakan pemerasan yang secara terbuka kayak gitu. Itu kamu yang ngatur loh ya. Kalau enggak, kamu urusannya sama saya. Dan itu pasti selesai. Selesai, bisa selesai. Jadi, Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu isu yang ramai belakangan, premanisme dan politik di Indonesia. Untuk itu kami mengundang salah seorang narasumber yang sudah lama ingin kami hadirkan, tapi baru kesempatan sekarang, Profesor Hermawan Sulistyo. Salam Pancasila, Prof. salam Pancasila. Saya masih boleh manggil Prof. Kiki ya? Kiki aja loh. Profesor itu kan jabatan odong-odong. Kenapa? Banyak profesor odong-odong. Karena saya masih bagian dari generasi milenial ya, yang penghormatan adab itu masih agak penting gitu ya, karena Prof. Kiki ini termasuk salah seorang yang menginspirasi generasi kami, khususnya anak-anak angkatan 98, untuk berani ngomong, untuk berani tanya soal tentara, untuk berani ngomong soal G30S, hingga kemudian kayaknya agak susah kalau saya disuruh manggil Kiki aja. Tetap panggil Prof. Kiki gitu. Izin, Prof. Terserah lah mau panggil apa aja, monyet juga nggak apa-apa. Prof. Kiki, kami ingin diskusi soal premanisme ini di Indonesia. Yang ramai belakangan, ada seorang sosok yang sudah diidentikan lama dengan premanisme, langsung disebut nama aja, Hercules, dengan kemudian hari ini punya gerbong, rasanya ormas yang paling prestisius ya, setelah sejak sekian lama PP atau Pemuda Pancasila mendominasi selama Orde Baru. Sekarang karena GRIP ini ketua Dewan Pembinanya adalah presiden yang berkuasa sekarang, rasanya sedang di atas angin gitu. Ramai kemarin mereka beradu kata, beradu selisih pendapat dengan para purnawirawan jenderal, sampai berani mengatai salah seorang jenderal senior, Jenderal Sutioso gitu. Nah ini kan kemudian di publik menjadi semakin nambah geram gitu. Ini kenapa sih pemerintahnya kok nggak berani bertindak tegas gitu terhadap premanisme? Bantu kami untuk memahami sebenarnya kekuatan atau sosok. Jangan dipahami kemudian Hercules itu karena sosok pribadi, tapi kami ingin memahami premanisme di posisi konstelasi sosial kultural Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih, sehingga kemudian sampai sekarang kejadian yang kayak gini nih. Ini awalnya yang disebut premanisme itu berasal dari kata preman kan. Apa preman itu? Itu dari bahasa Belanda. Ya. Vrijman. Vrijman. Vrijman artinya orang bebas. Jadi dan makna awal sebagai orang bebas ini termasuk bebas dari kekuasaan negara. Bebas dari kekuasaan negara. Pada masa perjuangan kemerdekaan gitu, itu menjadi labeling sebagai preman, itu artinya pemberontak karena dia lepas dari kekuasaan negara penjajah waktu itu. Nah, karena dia lepas dari kekuasaan negara, maka ada pride tersendiri bahwa kami ini tidak dikuasai oleh negara gitu. Itu sampai hari ini pun banyak yang mengklaim Pride itu ya? Iya, pride itu bahwa kami tidak tergantung pada negara. Saya pernah sering ngobrol sama Mas Yapto Suryo Sumarno, yang di mata publik salah satu preman paling senior gitu ya. Lama sekali ya di PP ya? Iya, dan sampai sekarang masih dihormati kayak gitu. Dia bilang, Mas, saya itu Freeman, saya orang bebas gitu. Kenapa? Ya orang bebas, saya nggak pernah
nyari proyek pemerintah, saya tidak nangani proyek-proyek pemerintah, saya betul-betul bebas. Nah, konsep tentang kebebasan dari negara itu yang di-share oleh banyak kelompok-kelompok bahwa kami ini kekuatan yang independen Ya. gitu. Nah, Artinya ansih secara istilah itu sendiri, label itu nggak ada konotasi negatifnya sebenarnya. awalnya enggak, tapi konotasi negatifnya karena mereka menggunakan instrumen-instrumen kekerasan aja dari zaman Belanda dulu kan gitu. Tapi dengan tujuan untuk mengambil distance jarak dengan Pemerintah itu tadi. pemerintah dengan kekuasaan gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, terjadi adalah kalau ini mengambil jarak kekuasaan, artinya juga jarak ekonomi gitu. Mereka Sumber daya selalu ekonominya jadi jauh. ya, tapi mereka selalu bangga bilang bahwa kami nggak tergantung pada negara. Gitu. Bisa cari sendiri. Ya, jadi dalam pengertian itu ya sebetulnya positif gitu. Dalam pengertian ekonomi politik. Tetapi dalam perkembangannya, terutama sejak pertarungan politik menjelang Orde Baru, nah, itu mereka mulai sadar, mulai tahu bahwa kekuasaan itu sumbernya bisa kekuatan fisik, sumbernya bisa power itu bisa dari birokrasi pemerintahan, bisa jadi sumber ekonomi, menjadi sumber kekuasaan politik kayak gitu, dan sumber kekuasaan politik menghasilkan sumber ekonomi. Gitu. Ketika kesadaran itu muncul, kemudian mereka nempel ke kekuatan politik. Jadi simbiosis ya. Iya, ada simbiosme mutualistik antara apa yang disebut preman atau yang mengaku preman gitu ya, dengan kekuasaan politik. Disitulah mulai ada ada keterkaitan antara dunia politik dengan dunia preman. Nah, Kalau mereka terorganisir itu sejarahnya gimana, Bro? Maksudnya mulai mengorganisasi, kalau dulu misalnya terkenal waktu saya masih kecil itu ada, mungkin nyebutnya bukan preman kalau zaman itu ya, Bromo Corah namanya Johnny Indo misalnya, atau Anton Medan misalnya. Tapi kan mereka tidak membangun basis organisasi gitu. Baru kemudian ya mulai terkenal ya pemuda Pancasila itu kan dengan segitu banyak pasukannya itu. Nah, itu kalau berorganisasi itu sebenarnya gimana? Ya kan itu mulai dengan pertarungan politik dari masa awal Orde Baru gitu kan. Pertarungan politik ya kalau banyak teman, banyak kekuatan fisik ya power politik, political power akan lebih besar gitu. Nah, Jadi logika sederhana aja, semakin mereka berorganisasi, semakin mereka kuat. dan semakin berkumpullah sumber daya politiknya. Gitu. Sehingga banyak tokoh yang kemudian bisa mentransformasikan sumber kekuasaan fisik itu ke dalam kekuasaan politik gitu. Jadi caleg misalnya kira-kira gitu ya? Iya banyaklah. Semua orang dulu takut ke Yoris karena Yoris kan sumber kekuasaan fisik waktu itu. Kemudian Masuk Golkar, aktif di Golkar, dia mampu menerjemahkan, mengubah, mentransformasikan sumber kekuatannya itu menjadi kekuasaan politik gitu sampai hari ini. Nah, jadi berapa kali ya 2-3 kali mungkin jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, jadi pernah jadi anggota DPR, MPR gitu. Nah, tidak semua mampu karena itu menyangkut sumber daya yang lain yaitu sumber daya intelektual. Seburuk apapun Yoris punya kemampuan intelektual untuk bermain di dunia politik. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada awalnya
pijakannya adalah kekuatan Jadi fisik. basis masanya itu memang Basisnya kekuatan fisik kayak gitu. eksistensi dia di dunia preman itu ya. Kalau kita lompat agak jauh, sebetulnya kalau ada transformasi sumber kekuasaan politik yang seperti itu ditambah dengan peningkatan kadar intelektualisme dan skill, technical skill dari para pemimpin lapangan yang seperti itu bisa bermanfaat untuk bangsa ini, minimal untuk kelompok yang merekrutnya, partai misalnya. Jadi kekuatan elektoral kira-kira gitu. iya, ada proses yang sebaliknya kayak gitu. Yang basisnya itu lebih ke agama. Ini banyak orang melihat basis-basis pemuda, organisasi pemuda keagamaan itu mulainya dari fisik, kekuatan fisik kayak gitu. Nah, sama halnya dengan yang lama, yang tua, misalnya Banser, ya, itu bisa mentransformasikan kemudian menjadi kekuatan politik kayak gitu. Iya, karena memang akhirnya kan dinamika itu dengan berorganisasi tadi yang tadinya itu preman itu sebuah lebih dilihat sebagai individu kan identiknya kan sekarang jadi ormas gitu kan. Iya. Dan memang itu terwadai di Iya. undang-undang di sesuatu yang legal dan memang bahkan kemudian kalau kita lihat secara objektif banyak sekali manfaatnya. Sejarah juga kemudian membuktikan di Indonesia bahkan ormas-ormas kita itu lebih tua dari republik ini gitu kan. Ya. Nah, tapi kan kemudian coba lebih ke saya mau ke titik historisnya lagi itu. Kita juga pernah mengalami agak fenomena gelap yang kemudian nggak tahu ini masih terbaca oleh generasi sekarang apa enggak. Pernah aja kejadian saking maraknya preman dan ketika pemerintah tidak tahu cara yang legal untuk mengatasi ini, kan kita pernah tercoreng dengan yang namanya misterius ataupun bahkan misterius itu atau Petrus itu. Preman didor di mana-mana, nggak tahu dia preman beneran atau orang yang kritis sama pemerintah didor di mana-mana. Itu kan terjadi saat itu yang terjadi kenapa? Ketika kok sedang mulai menanjak untuk hangat dengan dekat dengan kekuasaan, kok tiba-tiba muncul Petrus itu. Atau bahkan peristiwa Tanjung Priok itu juga katanya kalau ditarik-tarik ke belakang juga narasinya juga karena Amir Bigi itu juga dianggap preman kan gitu. Jadi ada perluasan kategori nomenklatur preman itu sampai metamorfosis sebelum dikategorikan sebagai LSM itu sebagai ormas gitu. Karena agak berbeda antara LSM, LPSM dan ormas gitu. Saya kebetulan terlibat dalam rancangan untuk menyusun undang-undang ormas sebelum menjadi undang-undangnya. Saya diminta sebagai konsultan di Kemendagri waktu itu gitu ya. Jadi saya tahu pemikiran apa. Gimana Prof? Bantu kami untuk memahami konstruksinya apa? Kenapa ormas, kenapa LSM Ya, karena makin marak banyak banget ormas yang kemudian tidak bisa dibedakan ini ormas apa organisasi preman atau kriminal. Itu jadi makin sulit. Kalau gitu kita natanya harus bertahap dari sana gitu. Rangkul dulu semuanya, kan, lalu dipilah-pilah seperti itu. Sekarang ini terdata lebih dari 600 ormas se-Indonesia. Nah, sialnya pemerintah kan tidak konsisten menjalankan kebijakan-kebijakan yang runtun yang kayak gitu, apalagi ganti pejabat ganti kan gitu. Sehingga tidak ada track record pembinaan yang pantas, yang proper, yang baik kayak gitu. Akibatnya ya sama saja. Lalu sampai suatu saat itu puncaknya adalah tahun 81 memasuki tahun 83 itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kalau kita
eh, memakai cermin tahun 1981 sampai 1983, kemudian ada Petrus, karena pemerintah sudah putus asa, bahkan Presiden Soeharto udah kewalahan dan nggak tahu bagaimana polisi disuruh nggak efektif, tentara disuruh malah ikut jadi premannya, kayak gitu. Dan Coba bantu kami memahami apa istilahnya, konstruksi kejadiannya waktu itu seberapa mencekam sih adanya preman itu di tahun 81, 83 itu. bagi para preman memang sangat mencekam. Kenapa? Lalu petugas-petugas yang ditugasi untuk mengatasi preman itu, dia tidak bisa membedakan itu tadi yang saya bilang. Apakah ini organisasi preman, organisasi tawuran, Geng atau motor. atau apa gitu. Akhirnya mereka bikin kriteria, mudah-mudahan pertandanya kelompok preman adalah pakai tato. Jadi semua yang pakai tato dibabat habis, di kaki kayak gitu, sampai banyak yang tatonya tuh ditimpa dengan tato lagi supaya nggak kelihatan gitu. Disetrika dulu saya ingat itu katanya. Dilingkari supaya nggak kelihatan dia bertato. Iya kan, karena waktu itu mahal untuk ngilangin tato, disetrika gitu kan, Iya, untuk dibakar ulang gitu. dibakar ulang. Dan itu sampai kemana-mana, sampai keluar banyak. Kalau punya duit lari ke luar negeri. Saya banyak anak-anak, adik-adik asuh saya yang kayak gitu pindah dari Jawa Timur, dikejar-kejar Jawa Timur, lari ke Jakarta, menghilang. Gitu. Karena aparat yang bertugas, saya tidak melihat polisi ya, meskipun statusnya waktu itu digabungkan jadi satu, kayak gitu. Saya nggak lihat orang-orangnya yang terlibat dalam penanganan mengatasi premanisme itu. Tetapi kalau tentara itu cetro welo-welo, kita semua tahu siapa yang ngerjain, siapa ini gitu. Terus kan yang jadi heboh itu dan menjadi sorotan dunia internasional, korban-korbannya itu kan kemudian jadi pamerkan gitu kan, enggak kemudian nggak usah dipamerkan, habis itu kebanyakan dilempar ke jalan tol. Sehingga kemudian kan ketahuan orang gitu kan. Ada upaya kayak seolah-olah untuk kayak memamerkan efek jera gitu kan. Iya. Kalau kamu nggak selesai jadi preman, ini contohnya kayak gitu. Dan ya jujur lah, kita semua tahu kok yang mengerjakan siapa. Yang saya nggak mau ngomong karena masih banyak yang jadi petinggi sekarang ini. Enggak, tapi saya nggak akan nanya siapa pelakunya. Tapi itu menurut Bang Gigi waktu itu memang itu clear perintah dari presiden untuk mengatasi itu. Presidennya ngaku kok di buku ucapan tindakan saya itu, dia ngaku. Saya kesel ya, suruh aja gitu. Jadi karena waktu itu kan presiden yang memerintahkan rakyatnya sendiri kan belum ada ham-hom apa gitu kan. Ya, nah, kalau perbandingannya kita lihat kasus di Filipina. Yang Duterte sama pengedar narkoba itu ya. Ya, pemberantasan narkoba oleh Duterte itu mirip-mirip itu, nggak peduli ada narkoba sedikit, sikat. Ketika kemudian dia kalah secara politis dalam pemilu, dia kalah, ya, balas dendam lah lawan-lawannya, dicari segala macam, lalu ditangkap, diadili, masuk penjara. Sekarang Duterte yang menangkapi itu, saya nggak kebayang masuk penjara di sel yang sama dengan orang-orang yang dia suruh nangkepi dan ditembaki. Atas kejahatan itu kan, atas unlawful killingnya itu kan. Nah, kalau di El Salvador itu MS-13 itu ya. Ya, itu dikurung, masukin penjara itu dengan penjara yang paling ketat gitu. Jadi dia nggak bisa
nggak bisa ngapa-ngapain kecuali makan. Makan itu pun jatahnya nggak mau duit negara diambur-amburkan, jadi cuman makan sama kacang aja, kacang polong gitu. Pokoknya bisa hidup aja gitu. Yang penting bisa hidup aja gitu. Nah, dan pada kasus El Salvador itu semuanya memang bertato gitu. Bertato. Nah, ini seperti jadi ciri umum di seluruh dunia ya. Kalau di Jepang kita Yakuza itu di kepalanya, di leher atau di mana itu selalu ada tatonya. Selalu ada tatonya. Jadi sangat gampang mengenali Yakuza di Jepang. Belum tentu semua yang bertato itu Yakuza, tetapi kalau dia Yakuza dia pasti bertato. Dan itu mereka hidup biasa aja di pemukiman itu seolah-olah warga biasa gitu ya nggak apa-apa dengan tetangga, dengan ini nyuci mobil, bersih-bersih segala macam ya biasa aja seperti nggak ada masalah. Bedanya adalah ya mereka dapat duitnya kan dari mana? Nah, kalau di Jepang kan sumber daya finansial terbesar itu dari dingdong, dari Dian. Ya, di judi abal-abal yang nggak kelihatan itu gitu. Karena itu salah satu sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan oleh preman, yaitu yang ilegal dilegalkan dalam tanda petik. Contoh nih, di Jepang ilegal. Tapi kalau kita main dingdong lalu menang dapat duit itu ilegal. Tapi kalau kita menang dapat hadiah, dapat koin itu legal. Nah, koin itu ditukar uang 10 meter dari tempat dia main itu. Ada money changer-nya. Ada money changer-nya di sebelah sana, hanya 10 meter aja. Itu legal. Legal. Nah, loophole atau kelemahan seperti itu yang dimanfaatkan. Dan tentu saja yang saya tahu itu diproteksi oleh polisi. Jadi siapa bilang polisi Jepang bersih? Ya bersih, relatif bersih, tapi nggak bersih-bersih amat lah. Kayak gitu. Karena masih ada yang kayak gitu ya? Iya. Saya ngalami sendiri kok, ditraktir pakai uang seperti itu gitu. Oleh Kapolda lagi kan di sana. Jadi itu contoh memanfaatkan loophole, lubang-lubang hukum oleh yang kita sebut preman itu. Nah, tapi kan efektif kan itu waktu itu karena kemudian rakyat mendukung kebijakan itu kan. Ya, efeknya kan memang akhirnya sejak itu relatif premanisme tidak terlalu. Pertanyaannya kan memang efektif. Pertanyaan saya lalu, apakah untuk bisa efektif seperti itu perlu kita korbankan masyarakat seperti ayam gitu? Bak selesai. Orang bertanya siapa yang tembak pun nggak berani. Nggak berani. Ada dardor lempar. Nah, apa kamu temennya ya? Iya. Tanya-tanya. Kamu temennya gitu. Jadi kita tahu kok yang melakukan siapa yang itu. Tapi tidak berani bertanya waktu itu. Cuman di antara kami aktivis-aktivis itu, kami aktivis politik ya. Saya melawan Soeharto jelas itu kan. Tapi kami bukan aktivis yang ansih seperti HAM, seperti apa gitu. Jadi karena itu nabrakin semua serpihan kekuasaan, tetapi tidak inti kekuasaan. Yang kami kejar itu inti kekuasaan itu gitu. Nah, dengan cara seperti itu, ya, bahkan ada juga yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Sebetulnya salah
salah tangkap, salah tebak, dan Iya. Di beberapa tempat itu malah kayak semacam jadi sarana untuk nggak suka sama orang, ya udah iya, itu yang diadukan. iya memang iya. Gitu. Jadi kalau saya dikasih tahu, oh itu si X itu ngerjain saya atau nggak suka, malam kita operasi sendiri. Ada teman saya aktivis gitu yang anaknya divonis narkoba overdosis. Nah, dia nggak terima dan dia nggak percaya lagi dengan aparat hukum. Akhirnya setiap malam dia bergerak sendiri. Malam Jadi kayak Batman gitu. ya ambil senjata, ambil ini, ikut Ki. Enggak bilang, enggak lah ngapain itu. Dia cari siapa yang mengedarkan ke anaknya itu. Apa? Vigilanti, jadi Iya, vigilanti. iya vigilante itu paginya kita dengar di Tol Jagorawi ada di sana gitu. Terus dia pulang pagi gitu kan jalan keringetan basah kuyup. Saya selalu nanya, dapat berapa lu? Ah, cuman 2 malam ini katanya. Dan itu dilakukan oleh tokoh mahasiswa atas alasan pribadi gitu. Bahwa dia nggak terima anaknya. Iya, iya. Jadi eksesnya tuh kemudian ternyata publik bahkan merasa bisa melakukan berhak untuk melakukan extrajudicial killing juga Iya, ketika negara iya, mencontohkan gitu ya. iya. Yang ditiru negara, negara aja melakukan itu, kenapa kami nggak boleh? Oke, dengan kemudian itu reda, tapi kan kemudian reformasi membawa keterbukaan. Prof. Kiki tadi sudah menyinggung ormas mentransformasi diri masuk ke partai politik dan banyak sekali kemudian juga di difasilitasi seolah-olah oleh kekuasaan gitu ya. Filmnya Joshua Oppenheimer itu menjelaskan clear sekali misalnya Wapres saat itu zaman SBY meskipun menjabat lagi Wapresnya Pak Jokowi, Pak JK pembinanya pemuda Pancasila yang kemudian saat itu seolah-olah mulai bangun lagi gitu kan. Barengan kemudian ada juga dalam tanda petik organisasi preman yang bercorak agama FPI juga mulai hidup lagi saat itu gitu. Ada kemudian pertarungan seolah-olah. Tapi yang kalah FPI dibubarkan gitu. Yang dibubarkan bukan status atau organisasi ormasnya, tapi alirannya dari ormasnya itu. Pada ormasnya tidak diganggu. Apa yang terjadi saat itu? Kenapa FPI muncul, kenapa PP menguat, dan kenapa FPI akhirnya yang tergusur gitu? Orang bergabung dengan ormas itu ada yang atas alasan mundan. Artinya ya saya butuh makan. Ada yang atas alasan ideologis gitu. Bahwa secara ideologis satu aliran, satu hal yang sama. Gitu. Atau etnis sih mungkin katanya. Etnis bisa juga, ya itu bermacam-macam. Sehingga kita nggak bisa kebiahuyah, kita menyamaratakan saja semua motif bergabung dengan ormas itu sama. Ada juga yang sekedar jago-jagoan gitu. Nah, ini salah satu karakter bangsa kita yang dari zaman penjajahan dulu sudah ada jago-jagoan itu. Sehingga ada teori jingoisme misalnya. Ya. Pada tahun 70-an itu ada film awal 70-annya yang berjudul Django. Django adalah duel koboi-koboi. Satu lawan satu. Nggak ada keroyokan gitu. Tetapi karakter kekerasan dan dari Django itu melebar merebak ke semua sektor sehingga banyak akademisi yang menggunakan istilah Djangoisme itu
sebagai istilah umum mengenai preman itu. Nah, karena mereka kalau berkumpul itu merasa lebih kuat, jadi ada juga yang Cengguisme ini ke semua hal. Dan kita itu dilatih oleh budaya kita untuk terbiasa menerima itu prima facie, ya, apa adanya di depan bahwa ya itu memang karakter kita gitu. Nah, ini agak mengerikan atau agak berbeda dari perspektif bahwa itu dibentuk gitu. Ini dibentuk bahwa nggak ada yang namanya orang itu punya karakter kekerasan sampai ke tingkat death penalty seperti itu. Nah, meskipun orang bilang di berbagai budaya yang penuh kekerasan seperti di Madura ada istilah caro itu ya artinya penyelesaian dengan cara kekerasan. Nah, bagi masyarakat yang lain itu dianggap tidak berbudaya. Sehingga ketika orang-orang Portugis ke Indonesia dulu dan orang disusul oleh berbagai bangsa Eropa ke Indonesia, terutama orang Inggris di Bengkulu, terutama lihat di Bengkulu, Tanah Melaka, di itu dulu kan Malaka belum masuk Malaysia dan di seberangnya masuk Indonesia itu nggak ada kan dulu. Jadi ya Melaka ya Melaka. Melaka itu Melaka dari Melayu untuk kampung Melayu kayak gitu. Nah, itu bingung mereka. Orang ribut di jalanan tahu-tahu bles mati. Sebuah peristiwa duel yang dianggap tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, mereka bertanya, itu kenapa? Tidak ada orang tahu yang bisa menjelaskan sebabnya itu apa. Nah, dan di Eropa itu nggak ada yang nggak ada kayak gitu ya. Orang nggak ada sebabnya tiba-tiba nusuk di jalan gitu. Orang di jalan kan nggak ada sebabnya, kenal juga nggak kadang-kadang kan gitu. Peristiwa itu disebut apa di Indonesia itu di Melayu, amok, mengamuk, amok. Tidak ada istilah bahasa Inggris tentang amok. Nah, jadi bahasa kita dipakai. Bahasa kita dipakai menambah kosakata bahasa Inggris amok. Jadi kalau kita karena dengernya itu amok itu sama dengan amok, ditulisnya amok. Running amok gitu. Nah, coba lihat di kamus-kamus itu sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris gitu. Running amok atau amok ya amok padahal tuh ngamuk aja, orang ngamuk sebabnya apa nggak tahu, bisa macam-macam, bisa juga tanpa sebab gitu. Nah, ini kontribusi budaya pertama kita pada dunia, budaya jadi kontribusi kita memang sangat buruk gitu. Karena itu juga dalam tanda petik budaya, karena nyawa itu sangat murah harganya. Nah, turunan dari sikap-sikap seperti itu ada pada apa yang kita sebut sebagai preman itu. Dan itu ternyata akar kulturalnya dalam sekali. Oh iya. Kita sebagai masyarakat itu fenomena seperti itu sudah ada sejak. Dan udah banyak sekali ilmuwan, sejarawan yang berusaha menjelaskan fenomena seperti itu. Winseler itu malah menyebut itu sebetulnya karakter dari fisik, dari bukan kultural tapi fisik. Running amok itu adalah orang ngamuk karena hal-hal yang tidak bisa atau tidak perlu dijelaskan.
yang bisa dijelaskan adalah perilaku ngamuknya itu. Jadi pemicunya bisa macam-macam gitu. Iya. Ini bagi banyak historian, bagi banyak sejarawan dipakai untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa pembunuhan massal di dunia ini. Gitu ya. Bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia jelas untuk tahun 65. Ya. Tapi kalau di dunia itu bisa dipakai untuk menjelaskan dipakai untuk menjelaskan genosida itu ya. Genosida seperti di Kamboja. Di Kamboja itu di Kongo. Iya, di Kongo di banyak tempat gitu. Kalau kembali apa pada preman atau premanisme itu, karena karakter itu muncul di banyak tempat, di banyak situasi, dengan berbagai alasan, maka cara mengatasinya seperti apa gitu. Nah, salah satu yang dianggap efektif itu dengan kekerasan negara secara terbatas. Kekerasan secara terbatas itu bukan dengan membunuh mereka seperti Petrus, tapi containment, nangkep, dipenjarakan. El Salvador itu ya berarti. Ya? Yang di El Salvador. Ya, El Salvador itu. El Salvador. Nah, banyak yang masih ngambil jalan lunak seperti kasus Duterte. Tapi Duterte pada konteks Filipina dan konteks Asia sudah sangat keras juga. Dan kita tidak pernah mengalami random eksekusi secara random kecuali tahun 82 sampai 84 lah. Yang 83 sampai 85 pada tahun-tahun itu gitu. Dan itu dipamer-pamerkan. Iya. Nah, ini kan belakangan ini mencuat lagi, Prof ya. Maksudnya itu kan fenomena yang nggak pernah hilang gitu di kita. Tapi kan belakangan mencuat lagi ketika kondisi ekonomi semakin susah, fenomena di bawah masyarakat dalam berusaha, dalam bekerja menemui banyak sekali fenomena premanisme ini kan, mulai dari yang paling sederhana polisi jalanan sampai menjelang THR itu mereka pada minta-minta ke warung-warung. Sampai kemudian secara nasional ini kan juga menjadi isu ketika investor itu bahkan menyebut di beberapa berita yang dimuat di luar negeri itu, kenapa mereka batal untuk berinvestasi di Indonesia, karena fenomena yang begitu marak. Karena kemudian di banyak kota di Indonesia kejadian pabrik mau beroperasi, preman sudah meminta jatah duluan gitu kan. Nah, dengan maraknya ini kan kemudian semakin digongi kemarin dengan tokoh yang berani menyinggung senior jenderal polisi, jenderal tentara, bahkan mantan panglima gitu kan, Jenderal Sutioso dan Jenderal Gatot Nurmantio. Hercules berani ngomong beradu kata-kata kasar gitu ya. Nah, ini gimana membacanya? Kenapa hari ini kok semakin marak? Gampang. Ya mereka merasa dilindungi atau memang dilindungi oleh sumber-sumber kekuasaan itu. Pada saat Hercules masih lokal Jakarta aja, Bak sama Reskrim sama Hengki, sama Kombes Hengki itu ditembak, nggak masalah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan sekarang konteks politiknya jadi beda. Ada petinggi-petinggi politik yang memerlukan dukungan politis dari orang-orang seperti Hercules. Timbal baliknya apa? Perlindungan. Patron kliennya itu. Patron klien, hubungan patron klien itu sehingga agak sulit selama patron-patron politiknya itu tidak menarik diri atau tidak justru mengambil keputusan untuk menopang pemberantasan. Nggak bisa diberantas gitu. Apa sudah sampai level dia punya impunitas gitu, Bro? Nah, buktinya begitu. Kalau menganalisa kita lihat bilang enggak,
buktinya begitu. Bilang begitu, enggak juga. Nggak ada instruksinya. Gitu. Enggak ada instruksinya. Ya, pada akhirnya power play di tingkat personal, di tingkat individu, orang. Kembali lagi pada teori klasik, kembali lagi pada sejarah klasik bahwa jagoanisme itu. Saya menyebutnya jagoanisme. Gua yang lebih hebat berkelahi, lu mau apa? Jadi saya ingat baru pulang, belum lama pulang, menjelang tahun 98 itu, setelah lama di luar negeri, cerita-cerita begini di pinggir jalan, di pinggir pantai di Makassar. Kita lihat, saya bilang kalau ada orang lewat ngelihat gitu, kita lihat. Apa lihat? Kalau di negara-negara yang beradab, hai. Gitu. Kalau di kita, apa kau lihat-lihat? Melotot. Baru saya diam, itu ada mobil angkot, bak gitu, didorong-dorong oleh orang-orang mogok. Mungkin karena mogok ya, didorong-dorong gitu. Nah, saya tanpa sadar cerita itu, pada saat itu mobil lewat di depan kami, didorong-dorong itu. Kalau di kita itu udah, ada kejadian seperti itu, apa kau lihat-lihat gitu. Tanpa sadar, mata saya ngelihat mobil orang didorong-dorong kayak gitu kan. Tiba-tiba berhenti dorong, semua ngelihat ke saya, apa kau lihat-lihat? Semua anak mahasiswa di sana pada Takut semua. takut lah, mau ketawa takut, tapi nggak ketawa tuh lucu gitu kan. Udah didorong lagi, baru kita ketawa tuh. Itu contoh konkret saya baru diam, sudah kejadian. Jagoanisme. Iya, jadi jagoanisme. Siapa yang lebih jagoan? Kalau siapa yang lebih jagoan ya mari kita berkelahi kayak gitu. Bedanya adalah dalam konteks sekarang berkelahi itu nggak ada satu lawan satu, istilahnya TT-ATT. Itu tidak bisa satu berhadapan lawan satu, main keroyokan gitu. Inilah yang diwariskan pada generasi Gen Z itu sekarang ini. Ya kalau kalah mari kita keroyokan. Inilah yang diwariskan pada generasi bonek. Nonton bola kalah, nggak terima, mari kita keroyokan. Lawannya main keroyokan juga. Akhirnya tawuran, akhirnya padam. Dan pengurusnya senang-senang aja, nggak ngerti kok mereka gitu. Menikmati kematian para supporter itu. Siapa yang paling berkepentingan untuk membacking ini, yang mendapat keuntungan politik ini? Politisi lah, jelas politisi. Kenapa? Politisi akan punya basis politik yang cukup kuat kalau dia bisa merangkul mereka-mereka ini, preman-preman ini. Atau sebaliknya, gitu. Tidak cukup kuat untuk bisa melawan itu, ya jadi ngikuti aja. Nah, jadi trade off, barter antara kekuasaan dengan dukungan politik itu tidak sebanding. Tapi saya kasih contoh sebetulnya pembinaan yang baik ya, yang puluhan tahun sudah terjadi itu kasus komunitas Blok M. Komunitas Blok M itu dulu tempat nongkrongnya preman di Wamen. Wapres. Ya. Sebelum ada Wapres itu. Dulu tempat nongkrong anak-anak yang nganggur, sebagian dari mereka jadi pengamen gitu. Ya. Salah satu tokonya kan tokoh Arek Malang kan, Kang Samanto Baret itu. Iya. Nah, jadi pada periode Anto Baret masih di jalanan masih seperti itu. Kemudian
Anto dan keluarganya mempelopori cari makan yang benar lah kira-kira. Dia membuka warung Gatari itu untuk jualan ayam panggang. Dan enak, memang ayam panggangnya enak. Sampai hari ini jadi legenda situ. Terus anak-anak yang bisa main musik, yang bisa nyanyi, mulailah nongkrong di situ sejak awal juga gitu. 1-2 melejit jadi ikon yang paling terkenal adalah Iwan Fals. Nah, Iwan Fals saya mengenali lingkungan mereka dari dekat kayak gitu ya. Bagaimana ada transformasi yang sangat positif sehingga anak-anak yang lain itu bukan hanya dari Jakarta atau seputaran Blok M saja, tapi secara umum mereka dijadikan ikon, dijadikan contoh tentang keberhasilan sebagai anak jalanan, kayak gitu. Nah, dalam skala yang lebih besar, seharusnya ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Banyak tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin formal dari situ, tapi bukan karena saya harus tegak sana, itu bukan karena premanisme itu, enggak. Tapi karena tugas seperti itu, Kapolsek di situ sekarang jadi Wakapolri, Pak Doviri. Orangnya santun, baik, segala macam gitu. Pada masa Doviri pegang itu, hampir nggak ada konflik-konflik kekerasan yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain ada banyak orang yang tidak mau itu jadi baik-baik. Kenapa? Dia tidak bisa memanfaatkan kemudian. Dan selama pembagiannya jelas. Karena saya perhatikan dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belakangan ini, kemudian mereka yang keluar masuk penjara, ditangkap, besok lagi, ini lagi. Akhirnya banyak yang memilih untuk bertualang ke Timur Tengah. Salah satu yang sering ikut saya, namanya panggilannya Gajah, gitu. Lalu jadi supir bus di Arab. Sampai hari ini nggak pulang. Saya dengar hidupnya lumayan nyaman lah, lumayan baik kayak gitu. Jadi merantau jadi TKI ya? Iya. Nah, contoh-contoh seperti ini bisa kita pilah satu-satu dan kita siapkan SDM ke arah sana. Maksudnya SDM apa? Pendampingnya atau? Iya, jadi misalnya anak ini suka teknik, kita latih, kita kirim ke sana. Ya, kita bantu. Gitu. Jangan dialang-alangi, kalau enggak dia jago teknik bisa bikin ada banyak peluang itu, hanya memang kalau mau nangani. Saya lihat Anto Barret sendiri dari awal sosok yang sangat ditakuti para preman-preman di situ, kemudian menjadi ikon. Jadi ini karena dia mampu mengembangkan bisnis, ya, mulai dari ayam bakar sampai kemudian anak-anak yang jualan rokok, ya, sampai pembinaan anak-anak itu melalui silat, tinju, karate nyinggung-nyinggung lah kayak gitu. Terutama tinju sama silat gitu. Jadi bagus. Meskipun itu di dalam pagar bulungan. Tapi itu kan satu komunitas itu. Nah, saya tidak tahu atau belum mengamati maraknya gultik itu dari mana. Saya yakin dari itu juga, dari
awalnya dari komunitas Ya itu. mungkin karena masih juga Iya areanya di gitu kan. situ gitu. Nah, apakah ada setoran rutin yang harus dikasih segala macam? Saya nggak pernah nanya Anto gitu. Tapi mustahil nggak ada itu. Tapi baik kan, artinya tertata, Iya ya, bagus. dan di situ tidak terkenal sebagai area yang rawan preman gitu kan Iya, untuk masyarakat umum lah iya maksudnya tidak betul, ada. betul. Nah, Oh, oke itu best practice gitu ya. Dan itu di Jakarta nggak jauh dari pusat apa informasi beredar itu. Tapi juga hanya mungkin 2 minggu yang lalu di Kemang yang hanya mungkin berjarak berapa kilo gitu ya dari situ. Masih ada kejadian preman yang saling berebutan lahan. Ya meskipun tembak-tembakannya pakai airsoft gun gitu ya. Tapi terjadi di jalan raya sudah mirip-mirip apa kartel di Amerika Latin gitu. Saling tembak menembak, baku tembak. Itu kan nggak bisa kita tolak juga, Prof. itu Agak jauh lagi misalnya kasus apa Pantai Indah Kapuk misalnya masyarakat dengan pengembang yang di-backing oleh preman itu juga begitu kuat mendominasi. Ini terus gimana caranya membaca? itu karena tidak ada outletnya. Kalau di Blok M kan ada outletnya bagi yang mau jualan modalnya cepak-cepak, cekak-cekak gitu ya bisa buka warung rokok eceran gitu. Konsumennya banyak. Tapi yang tidak punya modal cukup besar ya akhirnya nonton atau terserap ke dalam sektor-sektor yang sudah ada. Nah, pada kasus Kemang itu kan apa sumber konflik klasik gitu. Saya dulu berkantor selama 4 tahun di situ. Jadi kita tahu eh, apa sumber-sumbernya itu apa gitu. Dulu masih tertata rapi karena sumber dayanya diperebutkan oleh sedikit orang kayak gitu. Tanah-tanah di tempat strategis tapi pemiliknya nggak jelas gitu ya. Iya. Bukan nggak ada pemiliknya nggak jelas, Nah, nggak teridentifikasi dengan jelas. nah di situ yang saya tahu banyak yang dimiliki oleh tentara, oleh Kodam. Ya memang sejarahnya dari dulu begitu gitu. Nah, terus ada juga orang-orang Betawi, ada juga orang-orang yang lain-lainnya. Saya ingin pada kemudian ketika mereka itu pada meninggal, ya, generasi di bawahnya, ya ini no man's land, tanah yang tidak bertuan. Ya, Ya. kembali ke prinsip jagoanisme tadi Iya, ya. kembali ke jagoanisme. Siapa yang lebih jagoan aja gitu. Terus saya lama di situ lihat apa dan biasanya kalau ada konflik yang merembet kemana-mana, ya sumbernya itu juga keluarga ini atau orang ini. Pelaku-pelakunya juga itu. Iya, iya. Oke, kita menutup ini minimal dengan ada gambaran harapan ke depan, Bro. Ada nggak yang bisa dilakukan untuk ya kalau menghilangkan sama sekali kan rasanya nggak mungkin karena fenomena lagi-lagi fenomena kultural akarnya sangat dalam gitu. Tapi minimal meminimalkan dampak tanpa pakai cara-cara ala apa extrajudicial killing Petrus atau cara Filipina tadi. Itu susah-susah gampang ya. Patron-patron yang ada itu silahkan memanggil anak buahnya. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono nih ngojo ngono. Ya gitu ya gitu tapi jangan gitulah. Pemalakan, pemerasan yang secara terbuka kayak gitu. Itu kamu yang ngatur loh ya. Kalau enggak kamu urusannya sama saya. Gitu. Dan itu pasti selesai. Selesai, bisa selesai. Jadi para pimpinan wilayah, Polsek, Polres, Koramil, Kodim, bergerak aja semua turun, kenal kok, nggak mungkin mereka tuh nggak kenal. Tapi kalau dikasih setoran jangan mau,
Gitu. Nah itu Jadi kan, kuncinya itu di saya mau follow up dengan itu, tapi menyelesaikan problem ekonominya tadi gimana gitu kan. jadi Ketika basis ekonominya tadi nggak selesai, yang kita mulai itu kita mencegah instrumen kekerasan dulu. Setelah itu baru secara parsial kita nangani ekonominya. sumber ekonominya. Sumber-sumber ekonomi itu tidak bisa digebyah-uyah atau disamakan karena ada hal-hal yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Contoh, saya pernah nangani Mbah Priok. Kasus Mbah Priok itu rebutan lahan karena lahan itu dipakai untuk ziarah. Jadi bukan lahannya, tapi pengunjung yang ziarah itu. Kota amalnya itu. Iya, kota amalnya dan itu lukratif. Sama lahan parkir. Parkir, pengunjung makan segala macam kayak gitu. Nah, dan kuburannya Mbah Priok itu udah nggak ada. Itu dari awal tuh nggak ada sebetulnya. Orangnya pun masih fiktif gitu ya. Dalam artian bisa diperdebatkan itu memang. Itu kalau nggak percaya dibongkarnya itu nggak ada. Nah, tapi karena udah terlanjur seperti itu, ya coba bikinlah di tempat lain kuburan-kuburanan gitu supaya pindah ke situ gitu ya, yang ziarah. Gitu. Karena waktu itu kalau ziarah terus di situ mengganggu pembangunan rel kereta api. Perluasan ini kan area peti kemas itu kan. Area peti kemas untuk rel kereta apinya. Itulah. Setiap ketika itu ditangani dengan kekerasan, responnya kekerasan juga. Akhirnya banyak yang. Jadi ini contoh setiap persoalan itu harus ditangani secara hati-hati, secara parsial, satu demi satu. Nggak bisa dipukul rata dengan kebijakan yang sama, dengan tangan yang sama, dengan instrumen yang sama. Nggak bisa. Memang perlu kesabaran, tapi kapan lagi kita harus mulai? Gitu. Kalau mau penyelesaian premanisme ini ya secara bermartabat dan tidak ada korban. Gitu. Kalau Rocky tadi bilang kalau patronnya ini sudah menginstruksikan, pasti mereka akan tunduk gitu ya. Tapi kemarin membaca Hercules berani sama tentara itu. Ya kalau patronnya beda, jangan disebut tentara. Hercules matronin siapa gitu. Patron itu sama dengan atau tidak dengan yang dia maki-maki gitu kan. Itu aja. Kalau beda ya tambah panas, tinggal ngompor-ngomporin aja. Meskipun dalam pengertian tertentu bedanya itu hanya beda preferensi politik ya. Iya, tapi preferensi politik buat orang kita kan bukan hanya nyangkut sumber daya ekonomi, preferensi politik juga sumber daya pride. Masa sama orang kayak gitu aja kalah gitu. Jadi pride-nya yang disentuh. Kalau dibalik berarti memang tidak ada instruksi langsung dari patronnya untuk menghentikan itu. Saya kok nggak percaya ada instruksi langsung kayak gitu. Karena hari ini Prof, kita taping itu, kemarin ya kita taping hari ini hari Jumat, itu pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Preman misalnya. Nah, artinya ketika preman kita terorganisir dalam pengertian tadi ada patronnya dan patronnya itu selesai untuk kemudian kalau itu minta diinstruksikan ya pasti akan cooling down semua. Ngapain bentuk Satgas itu kalau ini? Itu kan hanya live service aja akhirnya gitu kan. Gimana kalau memahaminya itu? Iya, semua tahu kok sebetulnya pemain di lapangan itu kita tahu siapa yang main, siapa jaringannya kemana, instrumennya apa, segala macam kayak gitu. Yang jadi masalah kan pengetahuan kognitif dengan kepentingan empirik itu kan nggak pernah jalan bareng. Saya bilang, premanisme itu baik, jelek, kalau semuanya bisa ditayangkan di panggung depan politik ya jadinya selesai nggak ada ini gitu. Terakhir Prof, fenomena menarik ketika kemudian di Jawa Barat gubernur itu kemudian berani frontal. Itu memahaminya gimana? Apakah ini sesuatu yang genuine atau hanya sekedar
apa istilahnya, gerakan populis untuk menarik simpati publik? Awalnya kan semua menganggap ini genuine, jadi tertarik, seneng. Saya aja saya kan nggak tahu ya apa Kang Deddy Mulyadi, eh Kang Deddy Mulyadi, ya KDM. KDM ini apa partainya apa segala macam gitu. Jadi saya beranggapan ini genuine. Ketika ternyata dia terafiliasi dengan satu partai yang mendukungnya sampai menjadi gubernur, lalu ada beberapa spekulasi. Pertama, orang ini memang orang baik dan berusaha melebarkan sayap kebaikannya itu pada kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua, ini untuk cerita di TV aja, di TV, di layar kaca gitu ya, untuk langkah-langkah politik berikutnya, kayak gitu. Yang ketiga bahwa ini dipakai untuk mendorong sayap-sayap pendukungnya yang lain yang belum kokoh sekali gitu. Jadi saya bilang kalau bagi saya faktanya aja gitu. Dan sekali dua kali kan udah mulai tabrakan Ya. kepentingan di lapangan. Ya kita lihat ke depan lah. Kalau bagi saya oke. Kalau nggak pakai suzon, ya kita lihat berapa lama dia bertahan. Kalau dasarnya memang aktivis, dia nggak akan peduli. Pertama itu, Bro. Tapi yang saya juga setelah mendapat penjelasan dari Prof. Kiki secara gamblang tadi tentang kuatnya patron ini kalau mau secara political will. Long dia dari partai yang sama dengan ketua dewan pembinanya. Kan tinggal telepon aja ngomong, kenapa ini kok berani gitu untuk menentang partai yang didukung oleh dewan pembina. Ya karena yang berani terbuka kayak begitu sehingga bisa menimbulkan simpati publik kan nggak banyak. Karena dia bisa menimbulkan simpati publik, ya baguslah kayak gitu. Persoalannya adalah beneran apa enggak di lapangan? Ya, impact-nya itu. Ya, jadi kalau menurut saya tinggal bagaimana innocent bystander ini, penonton yang innocent ini, kemudian mengambil manfaat dengan mendorong secara agak keras bahwa itu jangan hanya lip service, jangan hanya tontonan di sosmed gitu. Diambil langkah-langkah berikutnya. Kalau perlu ke pengadilan, ke pengadilan. Dan banyak orang meragukan itu karena kemana-mana dia bawa TV. Dia bawa kameramen TV gitu. Coba sekali-sekali nggak usah banyak bawa kameramen TV. Ya, kita jadi nggak tahu dong. Bukan. Atau diem-diem aja, sikat dulu, proses ke pengadilan, habis itu baru dokumentasi flashback itu kenapa itu dilakukan. Nah, itu canggih kalau begitu. Tapi impact-nya sudah terjadi gitu ya. Kan. Oke. Nanti saya cuma mau mengingatkan Prof, kayaknya nanti yang paling akan banyak diserang komen itu ketika kita agak-agak menyinggung kebijakannya KDM itu hari ini. Karena sangat populer dan pendukungnya sangat fanatik, Prof. Jadi jangan kaget nanti Prof Kiki kalau saya sendiri suka cara-caranya kayak gitu. Harus ada orang gila seperti itu. Ya. Kalau nggak bergerak bangsa ini gitu. Tetapi saya hanya menyampaikan komentar orang gitu loh. Mas jangan percaya itu omongannya. Kenapa? Buktinya dia bawa kameramen kemana-mana. Makanya saya sarankan lain kali jangan bawa kameramen gitu. Supaya orang percaya. Kameramen dibawa tapi diam-diam nanti disiarkan flashback. Gitu. Setelahnya. Setelah ada hasilnya tadi kan. Iya. Jangan live streaming begitu digebuki orang pasti nanti.
Ya kayaknya justru prosesnya itu yang bikin seru itu, soalnya bikin daya tariknya ke audiensnya. Saya nggak value judgment, saya nggak ada kepentingan, saya nggak kenal dan saya tidak tahu backgroundnya segala macam gitu ya. Jadi nggak bisa menilai apakah langkah-langkahnya itu genuine atau tidak, dan saya harapkan sih tidak dikait-kaitkan dengan background pribadinya gitu kan. Masalah keluarga apa segala macam itu Ya, jangan. Sekarang kan ada pembusukan ini dengan background pribadinya kayak gitu. Kalau urusan politik ya kebijakan kebijakannya. publiknya aja, jangan Ya, masalah pribadinya sepakat, lalu dibawa-bawa gitu. sepakat. Oke, Ki, terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Kita memang tidak sedang mencari resep panacea gitu ya, yang sekali dilakukan bakal selesai, tapi mudah-mudahan dengan background pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini, ekspektasi kita juga jadi terukur gitu melihat ini, hingga kemudian kita juga tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu berlebihan untuk ini segera bisa dituntaskan gitu. Karena memang tidak sesederhana itu ternyata gitu. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Prof. Salam Pancasila. Salam Pancasila.